Baik lagi bersama gue Duison di channel Profesor Parno. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari hands-on terkait dengan deteksi malware menggunakan machine learning. Sebelumnya kita menggunakan decision tree, dan video kali ini kita akan menggunakan algoritma random forest. Baik, jadi di penggunaan random forest ini terdapat beberapa perbedaan, sedikit aja sebenarnya. Kurang lebih code-nya kita bisa pakai lagi dan tidak banyak yang kita ubah. Yang pertama, di bagian yang import, sebenarnya kita bisa menghapus akurasi score, karena di random forest kita memanggil yang namanya ensemble ini. Dan di ensemble itu dia sudah punya metode yang namanya method score, dan dia bisa menghitung skor dari model machine learning kita ketika kita melakukan perhitungan skor terhadap training sampel dengan training target atau labelnya. Namun nanti kita akan gunakan dua-duanya untuk melakukan perbandingan, gimana ketika kita menggunakan akurasi skor dengan menghitung manual antara data uji dengan hasil prediksi, dan kita bandingkan dengan menggunakan skor bawaan built-in method dari si ensemble. Untuk yang pertama ini kita biarkan sama seperti ini, tidak apa-apa, atau kita hapus di sini dan menggunakan ensemble score, tidak masalah. Setelah ini kita running. Yang kedua, di sini juga tidak ada perbedaan, kita masih menggunakan malware artifact.csv dan posisinya adalah di current directory atau di folder yang sama dengan file Python kita ini, dan kita menggunakan delimiter koma pada datasetnya. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya kita bisa ambil atribut yang sama, yaitu address of entry point dengan DLL characteristic, di mana si samples-nya ini kita akan ambil dari dataset malware kita di posisi ke 0 dan 4. Jadi di atribut ke pertama dan kelima, dan sedangkan target atau label kita di yang terakhir, di atribut ke 9 atau array atribut ke 8 dalam pemrograman, dan kita ambil nilainya saja tanpa kita ambil judul dari atributnya itu sendiri. Oke, ini kita bisa running semua. Kita running ini untuk menampilkan 5 data teratas, dan kita ambil yang si samples dan targetnya. Kita sudah punya samples, target, dan juga dataset malware ini. Selanjutnya yang kita lakukan adalah ini sebagai tambahan aja, ketika kita mau menghitung sampelnya, kita bisa gunakan len dari target atau samples, juga akan sama saja hasilnya. Selanjutnya kita pisahkan data latih dan data uji, sama seperti yang si decision tree. Kita bisa ubah ini sesuka kalian, feel free untuk diubah. Misalnya tadinya 0,2, ini saya ubah ke 0,25 sebagai uji coba saja. Kita running. Nah, setelah di running ini kita sudah punya training sample, testing sample, dan training label ya. Kalau kalian iseng, kalian mau cek, bisa aja kalian print dia di sini. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, karena kita hanya mengambil value-nya aja. Dan kalau kalian penasaran ini tipenya apa, kalian bisa print aja tipenya apa. Tipenya adalah array dari NumPy. Oke. Selanjutnya di sini akan sedikit berbeda karena kita menggunakan ensemble. Kita tidak perlu ini karena ensemble sudah kita panggil di sklearn. Ini kalau kalian cek, di sini sudah ada ensemble karena kita sudah mengimport semuanya yang ada di sklearn. Jadi di sini kita tinggal panggil aja dia. Classifier ini kita ubah menjadi ensemble.random forest classifier. Dan atribut apa yang diperlukan? Masukkan parameter, yaitu yang diperlukan adalah n-estimator. Bebas, feel free, masukkan berapa aja. Kalian bebas bereksperimen. Untuk contohnya kita masukkan 50. Kita running.
Sama seperti sebelumnya, hanya beda kita menggunakan random forest classifier. Dan setelah itu kita lakukan feed juga ke training sample dan training label seperti yang di decision tree. Kita running aja langsung. Setelah berhasil, ini ada outputnya yang menandakan ini bahwa sudah model machine learningnya sudah di feed ke training sample dengan training labelnya. Kalian bisa membuat uji performanya dalam dua skema. Yang pertama adalah skema menggunakan akurasi score. Kalau menggunakan akurasi score, kalian harus membuat nilai prediksinya. Jadi kalian tetap perlu melakukan classifier.predict terhadap training sampelnya atau data latih. Kita running. Dan nilai prediksi ini bisa kita bandingkan dengan testing label atau data latih, data uji, label ujinya dengan prediksi yang kita buat di sini. Seperti yang decision tree, kita tinggal running dan kita print hasilnya. Ini skema pertama di mana kita menggunakan akurasi score. Kita juga bisa menggunakan yang namanya akurasi dengan menggunakan ensemble.score. Kita bisa panggil method score dengan langsung saja kita panggil si classifier.score. Berbeda dengan akurasi score di mana kita membandingkan nilai prediksi dengan data ujinya. Kalau di random forest, metode random forest score, yang kita bandingkan adalah testing sampelnya dengan testing labelnya. Nah, sedikit unik memang, tapi jadi di dalam score ini dia sudah menghitung nilai prediksinya itu sendiri. Jadi dia berdasarkan testing sampelnya, dia akan menggenerate nilai prediksinya dan juga menghitung akurasi dari prediksi yang dihasilkan dengan testing labelnya. Ketika kita print, ini kita running dulu. Dan ketika kita print, misalnya akurasinya ini kita ganti aja deh, ganti ke akurasi score. Yang kita ulangi ya. Dan ini yang kita print adalah akurasi score. Nilainya sama persis, tapi menggunakan dua skema yang berbeda. Yang pertama kita menggunakan akurasi score, yang kedua kita menggunakan classifier.score. Nilainya sama. Ini cuma ini nggak dikali 100 ya. Kalau kita kalikan dengan 100, ini akan sama hasilnya. Kalau kita kalikan dengan 100, kita print lagi, ini hasilnya sama. Cuman skemanya aja yang berbeda. Ini manual kita buat prediksinya, dan di sini sudah otomatis. Jika dibandingkan dengan decision tree, manakah yang lebih bagus? Silahkan komen di kolom komentar. Dan feel free untuk kalian bereksperimen menggunakan algoritma lain. Untuk video kali ini saya rasa cukup. Silahkan di like dan share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung terus channel Profesor Warno dengan klik tombol subscribe dan klik juga tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan informasi terkait video terbaru yang diupload di channel ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.